kita pelan-pelan ya, sambil nanti latihan. Baik, belum hadir. Kasih tahu temennya ya, yang berniat bolos hari ini, justru hari ini adalah pertemuan terakhir di Google Meet. Nggak ada lagi pertemuan di Google Meet sama saya, nggak ada ya, hari ini terakhir. Pekan ke-14, bentuknya bukan pertemuan di Google Meet, tapi banyak latihan soal. Jadi persiapkan UAS, saya akan kasih banyak latihan soal, gitu ya. Baik, materi hari ini bisa kalian lihat di topik pekan ke-14, mengubah domain variabel. Mengubah, menyelesaikan recurrence, masih menyelesaikan relasi recurrence. Ya, di situ ada lecture note, silakan kalian baca dulu. Terus nanti kalau mau nanya-nanya, ya forumnya sepi ya. Baik, ada yang mau nanya dulu sebelum saya masuk materi? Nggak ada ya, nggak nanya tadi tentang tugas besar, dan sebagainya, nggak ada ya. Tugas besar kenapa? Sorry, saya sambil minum dulu. Jadi kita masuk kuliah dulu ya. Nanti kalau materinya selesai baru kita tugas besar ada di LMS. Kok tugasnya seperti apa? Ada di LMS. Tugas besar studi kasus. Udah saya kasih dari tanggal berapa itu? Udah sebulan yang lalu saya kasih. Hampir sebulan yang lalu saya kasih. Main-main lah di LMS. Ya, baik. Materi kita, saya stop sharing LMS dulu. Yang belum tahu info tentang tugas besar, ceklah LMS. Semua info ada di situ. Lumayan rapi kan susunan LMS-nya per topiknya. Baik, kita masuk materi hari ini dulu ya. Saya mau nunjukin slide yang sekitar 2 atau 3 minggu lalu kalian sempat lihat, tapi saya bilang skip aja dulu yang ini, saya nggak akan menjelasin. Sekarang saatnya saya menjelaskannya. Nah, ini adalah skema yang merangkum metode yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan relasi recurrence. Selama 2 pekan ke belakang kalian sudah mempelajari menyelesaikan relasi recurrence ini ya, yang linear. Bu, permisi Bu, suaranya Ibu ada kresek-kreseknya. Oh gitu, wait saya ganti mikrofon kalau gitu ya. Jadi nggak jelas ya? Ya Bu. Tes suara lebih jelas atau sama kresek-kresek juga? Jelas Bu. Jelas. Jelas Bu. Saya pakai ganti mikrofon, pakai clip on. Baik. Tadi pakai standing mikrofon. Udah jelas. Sampai mana tadi? Ini ya slide ini ya. Jadi ini adalah slide ini merangkum apa saja yang sudah kalian pelajari sampai dengan minggu lalu. Nah, kalian di 2 pekan ke belakang sudah belajar tentang metode persamaan karakteristik dalam rangka menyelesaikan relasi recurrence yang homogen, kelewat, dan non homogen, gitu ya.
Yang homogen jika Fn-nya sama dengan 0, non homogen jika Fn-nya tidak sama dengan 0. Nah, buka lagi catatannya. Minggu lalu kayak gitu kan? 2 minggu lalu kayak gitu. Nah, linear recurrence kok kayak gimana ya? Itu yang 2 pekan minggu kemarin sama minggu sebelumnya kalian pelajari. Nah, ada yang namanya non-linear recurrence. Kalau selama 2 pekan kemarin kalian bertanya-tanya, ini adalah relasi recurrence linear. Ada nggak sih yang nggak linear? Sebenarnya kalian sudah pernah berhadapan dengan relasi recurrence yang non-linear ini. Cuman saya nggak ngasih tahu itu namanya non-linear, biarkan saja. Nah, yang kayak gimana sih Bu? Yang bentuknya kayak gini, yang saya kasih kotak merah. Ada N per 2, T, N per 2, T, N per 3, ada kan ya di soal ya? Kalian menemukan soal kayak gitu. Nah, itu bentuknya itu selalu seperti ini, Tn A, Tn per B ditambah dengan Fn. Itu yang non-linear. Nah, kalian sudah pernah berhadapan dengan relasi recurrent seperti ini, dan kalian saya ajarkan untuk menggunakan metode substitusi, ya kan ya, seperti yang ada pada saat contoh binary recursive di metode substitusi. Saya pernah ngajarin metode substitusi kan ya, dan salah satu contohnya adalah menyelesaikan relasi recurrence seperti ini bentuknya. Nah, gitu kan ya. Di PR ke-7 juga ada tuh yang N per 2, N per 3 gitu ya. Nah, itu adalah contoh bentuk relasi recurrence yang non-linear. Gitu ya. Nah, saya refresh dulu yang metode substitusi yang sudah pernah kalian kenal. Jadi tanpa sadar kalian sebenarnya sudah menyelesaikan materi. Saya nggak kasih tahu ini tuh non-linear loh, nggak istilah saya berikan belakangan. Saya nggak mau mahasiswa terlalu berkutat dengan istilah-istilah rumit, terus nggak paham esensinya, gitu ya, nggak fokus pada esensi. Nah, ini yang kalian lakukan pada saat kalian menyelesaikan relasi recurrence untuk yang modelnya seperti ini. Sekarang udah tahu namanya ya, yang non-linear. Nah, namanya udah tahu sekarang istilahnya, non-linear. Nah, kalian bisa menggunakan metode substitusi seperti ini. Itu di materi 2 pekan lalu. Ya kan? Jadi kalian pertama kali belajar menyelesaikan relasi recurrent itu kan pakai substitusi. Setelah itu baru diajarkan menggunakan persamaan karakteristik untuk yang linear. Gitu ya. Nah, ini yang kalian lakukan. Yang N per 2 ini kalian asumsikan sama dengan N per 2. N sama dengan 2 pangkat K. Jadi si 2 pangkat K kalian misalkan sama dengan N, maka N per 2 akan menjadi 2 pangkat K minus 1. Ini kok bisa kayak gitu gimana Bu? Lihat lagi catatannya. Kita sudah bahas ini ya. Saya nggak mau ngulang. Fokus kita pun di situ. Jadi ini adalah materi yang secara tidak langsung kalian sudah mengetahui cara menyelesaikan relasi recurrence yang non-linear. Bentuknya seperti ini, non-linear. Karena N-nya per 2. N-nya bukan derajatnya nggak linear gitu ya. Terus si ini dia tidak selalu 1. Itu non-linear. Nanti saya kasih contoh-contohnya. Nah, ternyata selain menggunakan cara substitusi seperti yang sudah pernah kalian kenal, kalian bisa menggunakan teorema master. Master theorem. Jadi daripada susah payah menggunakan metode substitusi, kalau diminta hanya kelas efisiensi, ini ya, maka kalian bisa langsung menggunakan teorema master. Nanti saya jelasin ya. Jadi teorema master ini menyatakan jika kalian menemukan bentuk Tn A, Tn per B ditambah dengan suatu Fn, di mana D adalah derajat ya, D adalah derajat atau degree of Fn. Nah, D adalah derajat dari Fn, degree-nya berapa. Maka kita akan punya
kira-kira 3 macam kelas efisiensi. Bisa big O N pangkat D, atau big O N pangkat D log N, atau big O N B pangkat B log A untuk persyaratan berikut. Jika A kurang dari sama dengan B pangkat D, jika A sama dengan B pangkat D, jika A lebih dari B pangkat D. Contoh ya. Contoh yang ini, binary rekursif ya, N/2 ditambah 1. Contoh, saya punya misalnya binary rekursif, AN sama dengan A N/2 tambah 1. Ini adalah nilai A-nya berapa berarti? Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 2 ya. Lihat di sini A, B, dan nilai D-nya adalah 0. Maka saya bisa menemukan hubungan antara A, B, dan D sebagai berikut. Sebentar ya. Ini repot nulisnya. A adalah 1, B adalah 2, 2 pangkat 0. Ini kan. Selalu cari hubungan antara A, B, dan D. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, D-nya adalah 0. Ini berarti yang saya pakai adalah tanda sama dengan. Berarti saya pakai yang ini, A sama dengan B pangkat D. Maka AN saya akan menjadi elemen dari big O, mau big O, big theta, big omega sama ya, nggak masalah, ini sama aja. Big O, N pangkat D, lihat, N pangkat D, log N. Atau sama dengan ini, A pangkat N ini, AN ini adalah elemen dari big O, N pangkat 0 adalah 1, log N. Gitu. Simpel ya. Ada pertanyaan dulu? Teorema master. Sama nggak ya? Ini log N di atas, kita lihat di atas. Sama ya ini? Ini log N juga. Ya, ternyata elemen dari big theta log N. Sama ya? Nah, kita bisa pakai teorema master. Gitu. Contoh lagi ya, satu ya. Baik. Misal saya punya seperti ini. Ayo kerjain bareng-bareng sama saya ya. 2 Tn/2 tambah N-1. Saya punya A berarti 2. Saya punya B berarti 2 juga. Nilai D-nya saya adalah 1. Sehingga dari sini saya punya hubungan 2A sama dengan B pangkat D. 2 pangkat 1. Ini sama dengan ya. Ya kan? A sama dengan, apa hubungan antara A dengan B pangkat D? Apakah sama dengan, apakah lebih besar, atau apakah lebih kecil? Ternyata di sini saya temukan hubungannya adalah A sama dengan B pangkat D. Maka seperti teorema master saya pakai big O N pangkat D log N. Sehingga Tn saya adalah elemen dari big theta sama big O, big omega sama N pangkat D log N. Nah, ini dia. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang kita latihan. Saya punya 3 soal. Kalian kerjakan. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ya, gampang ya. Saya start whiteboard-nya. Kalian kerjakan di situ. Ini simple soalnya. Nggak pakai banyak motret. Teorema master, perhatikan. Teorema master ini hanya berlaku untuk yang, lihat, bentuk Tn-nya mengikuti kaidah A, T, N per B ya, ditambah dengan suatu Fn tertentu. Gitu. Yuk sekarang, oh ini ada contoh lagi sebelum kalian ngerjain soal. Ada contoh lagi, supaya kalian lebih paham ya, ada di slide.
Jika saya punya Tn sama dengan 9T, N per 3 ditambah N, maka A-nya adalah 9, B-nya adalah 3, Fn-nya adalah N, maka Tn-nya saya adalah, ini kan berarti 9, 3 pangkat 1 ya, D-nya adalah 1, dan 9 itu pasti lebih besar. Kalau lebih besar berarti kalian pakai yang ini, N kali N pangkat B log D. Berarti N pangkat B-nya adalah 3 log 9. Ini kan sama dengan berarti 3 log 9 kan 2. Berarti ini N kuadrat. Begitu pula contoh yang ini, T 2N per 3. Hati-hati ya kalau nemu kayak gini ya, B-nya bukan 2 per 3, tapi B-nya adalah 3 per 2. Fn-nya adalah 1, kalau Fn-nya 1 maka D-nya adalah 0. Nah, Tn-nya sama dengan big theta log N. Ingat-ingat aja pokoknya rumus teorema master ya. Ini. Gitu ya, gampang. Makanya saya bilang tadi materi kita hari ini dikit. Nggak banyak. Cuma ini aja teorema master. Udah. Nah, di sini kalian kan berarti punya waktu banyak ya untuk mempersiapkan UAS dan menyelesaikan tugas besar. Tugas besar kan saya kasih waktu sampai pekan depan kan ya. Harusnya bisa selesai, setelah itu bisa kalian fokus ke UAS. Nah, kalian tinggal banyak latihan soal saja. Baik, saya punya 3 soal, terus kerjakan sekarang. 3 soal ini. 1, 2, dan 3. Pakai teorema master ya. Cepat itu ngerjainnya. Yuk semuanya ngerjain. Kalau whiteboardnya nggak cukup, 1 whiteboard untuk berdua. Nulis di kertas dulu boleh, nanti baru di post ke whiteboard ya, add image boleh. Kalian ngerjain, saya minum dulu. Nggak usah pakai substitusi ya, kelamaan. Saya cuma minta order of growth-nya. Tentukan order of growth atau kelas efisiensinya ya. Soalnya apa sih Bu ini? Tentukan kelas efisiensinya. Jadi atau tentukan kompleksitas waktu asimptotiknya. Kompleksitas waktu asimptotik. Kompleksitas. Pakai teorema master ya. Teorema powerful. Namanya teorema master gitu Bu? Enggak. Namanya teorema, mana teoremanya ya? Ada di buku B5, B.5. Di buku Neapolitan ada ya.
Oke, sudah mulai banyak yang mengerjakan di whiteboard. Nggak usah takut salah. Kerjakan sebisanya ya. Saya akan share whiteboard. Saya akan mulai share whiteboard ya. Kan saya bilang tadi materi kita sebenarnya hari ini nggak banyak. Jadi kuliah kita bisa selesai lebih cepat. Nggak apa-apa ya, supaya kalian bisa punya banyak waktu untuk ngerjain tugas besar, nyelesain tugas besarnya. Ini pertemuan terakhir di Google Meet ya. Saya ulang lagi, nggak ada lagi pertemuan setelah ini. Setelah ini kalian fokus untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Nanti saya kasih di LMS ya. Wah, banyak nih yang mulai selesai. Wah, keren. Satu sama dengan 2 pangkat 0. Kita mulai cek ya. Oke, berarti TN-nya adalah bit O log N. Oke, betul. 2 pangkat 1. Kalau sama dengan berarti dari Mama Sari tadi N log N ya. N pangkat 1 log N. Kalau sama dengan N pangkat 0 log N, betul. Kemudian yang di sini A7B2D2 7 lebih dari 2 kuadrat, berarti pakai yang N pangkat 2 log 7. Oke, betul. Sip. Betul ya. Nomor 1. Oke. Ini belum selesai. Coba lihat board 1 dan 2 yang udah saya cek ya. Nggak apa-apa. Ini berarti betul. Ini 2 pangkat 21 ini ya. Kuncinya kan di sini. Berarti ini betul. Oh, ini nomor 3 belum selesai. Ayo lanjutkan. Nomor 1. Bukan pakai sama dengan board 5. Coba perhatikan. Pakainya simbol elemen. Elemen of. Atau bagian dari. Elemen dari gitu ya. Bukan pakai sama dengan. Tapi pakai simbol seperti ini. Nah, kalau kalian ngerjain ini tersalah kan saya bisa ngebenerin ya. Yang ininya bukan N. 1 ini berarti D-nya bukan 1. D-nya salah. Board 5, perhatikan siapa yang bikin board 5 ya. D-nya adalah 0. Kalau D-nya 0 berarti 2 pangkat 0. Berarti di sini tandanya adalah sama dengan gitu ya. 1 sama dengan 1 berarti pakai yang rumus yang kedua. N pangkat D log N ya. Ini salah ya, yang nomor 1. Yang nomor 2
2 pangkat 1 sama dengan berarti nomor 2 itu benar, tapi yang salah di simbol sama dengannya, gitu ya. Nomor 1 A betul, D-nya betul. Nah, jadi ini kunci banget ya, menemukan A, B, dan D, menentukan ini. Kalau ini 1, berarti Fn-nya 1, maka D-nya adalah 0. Di sini N-1, D-nya adalah 1, berarti N log N. Oke, itu betul. Board 78, board 9. Perhatikan bareng-bareng board 9. Di sini D-nya 0, berarti elemen, pakai elemen ini ya, betul sih. N, D, N pangkat D, D-nya adalah 0, maka N pangkat 0 1 log N. Ini D-nya adalah 1, betul, maka di sini N log N. Oh, ini belum selesai. Yuk, selesaikan. 2 log 7 ya. Oke, board 9. Thank you. Good job. Nomor 1, D-nya adalah 0, betul. Ini betul. Nomor 2, ini board 10 sekarang ya. D ini betul. Nulisnya gini aja. Jadi TN elemen langsung. Elemen dari big O, N, log N. Pakai simbol ini nih. Ya. Kayak huruf E. Kayak huruf E. Gitu ya. Nggak usah pakai gini. Langsung pakai simbol matematisnya ya. Board 10, perhatikan ya. Kemudian board 11. Ini nomor 1-nya, oke, ini betul. Ini betul. Nilai A, B, dan D-nya betul ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting di teorema master. Kalian salah menentukan A, B, dan D, ya udah salah gitu. Maka ya karena A, B, dan D dipakai dalam pembentukan kompleksitas waktu asimptotiknya ya. Lanjut, board 12, nomor 1, ini betul, A, B, dan D-nya betul, A, B, dan D-nya betul, EN log N, sip, nomor 2 betul. Board 12, ini betul, A, B, dan D. Betul ya, board 12 ya. Board 13. A, B, dan D-nya betul, berarti di sini betul. Oke. A, B, dan D. Sip, oke. Kenapa nih sampai gambar kayak gini? Iseng banget sih kalian. Kelamaan Bu nunggu ini Bu ngoreksi. Sabar. Ini nomor berapa nih? D-nya adalah 0, betul. Ini dia jebakan. Ini kan harusnya N pangkat 0 ya. Kan? N pangkat 0 log N. N pangkat 0 kan 1. Nah, ini bisa dihilangkan. Bisa menjadi big O langsung log N. Hati-hati ya. Board 14. Siapa yang ngerjain? Hati-hati ya. Kalian memperhatikan kan yang saya koreksi? Apalagi yang board milik sendiri. Perhatikan ya. Yang nomor 2, A, B, dan D-nya betul. Pada saat ini berarti ini N log N. Oke, ini betul. Jadi kadang kesalahan terjadi juga seperti ini. Jadi kalian sudah benar menentukan A, B, dan D. Kayak gini udah benar. Tapi pada saat membentuk, mengaplikasikan teorema masternya salah. N pangkat D, ya kan? Ini kan harusnya kan big O, N pangkat D. Ntar hapus. Big O, N pangkat D. Astagfirullahaladzim. N pangkat D log N. Harusnya kan gini. D-nya tadi berapa? D-nya adalah 0 nih. N pangkat 0 kan 1. Lanjut. Nomor board 15 sekarang. N pangkat 0. Ini N pangkat 0-nya selesaiin dong. Ya. N pangkat 0 kan 1. Hilangin aja. Ya. Berarti dia elemen dari big O log N. Langsung gini ya. Langsung gini.
Terus ini A, B dan D-nya betul, ini berarti betul. A72. D-nya berapa sih? Lupa saya. Oke, ini betul ya. Ini hati-hati. Salah ini salah. Big O, N, 2 log 7-nya itu pangkat N ya. Pangkatnya N. Lihat, ini salah. Salah ya. Yang benar yang ini nih. Jadi pangkat. Lihat-lihat lagi. Kalau sempat nge-screenshot teorema master tadi, perhatikan. Board 15, hati-hati. Nah, kesalahan seperti ini juga kadang ada. Terjadi ya. Di ujian. Ada juga yang kayak gini. Dia udah benar menentukan A, B, dan D-nya. Udah benar menentukan hubungan antara A, B, dan D. Tapi pada saat menulis cuma kepleset aja dikit. Harusnya dijadiin pangkat. Ini malah jadi bukan pangkat. Gitu ya. Gak apa-apa. Kalau sekarang kan salah, nanti jadi benar. Di sini Maaf gitu Bu, ya. mau nanya Bu. Oh? D itu sama dengan 2 itu dilihat dari N bagi 2-nya atau gimana ya Bu? D derajat dari Fn. B. B ada di teorema master tadi yang bagian N per 2-nya. Contohnya di sini di board 16, lihat B-nya adalah 2. Kan ada tadi di teorema master di slide. Slide ada tuh. Mana yang A, mana yang B, mana yang D. Ada tuh. Nah, perhatikan lagi ya. Contoh di sini saya bahas board 16 sekarang. Nomor 1 tuh nomor 2 yang ini ya. Nomor 2 menentukan A, B, dan D-nya betul sehingga O, N log N betul. Nomor 3 yang ini oke. N pangkat log 2 pangkat 7. Ini gimana cara bacanya nih? N pangkat pusing saya. Log 2 pangkat 7 ini gimana cara bacanya? Maksudnya Ya, maksudnya 2 log 7 ya. Saya nggak ngerti cara bacanya. Gini ya, board 16 ya. Board 17 nggak ada, tuh 18, 19, 20. Udah habis? Oh, 24 ada. Oke. Kenapa ini sedih? Kelamaan Bu, nggak diperiksa itu. Ini udah log N. Nah, ini hati-hati. A, D, dan D-nya udah betul. Bahwa, wait, pada saat kamu di sini kenapa jadi gini nih? A-nya kan 2. Kan tentukan hubungan antara A dengan B pangkat D. A-nya adalah 2, B-nya adalah 2, D-nya adalah 1. Berarti sama dengan kan? Kalau sama dengan berarti kamu pakai yang elemen dari big O, N pangkat D, log N. Nah, N-nya, N, D-nya adalah 1. Tinggal gantiin aja sama ini ya. Pasang ke sini. Udah tuh jadi. Gitu ya, cuma gitu dong ya. Sip. Tapi ini karena barang baru ya memang harus fokus. Terus ini 722. A-nya adalah 7 betul, B-nya adalah 2, D-nya adalah kuadrat ya. D-nya adalah 2. Hubungan antara A dan B pangkat D ini ya. Hubungannya tuh seperti apa? Itu. Oke, ini betul. Habis? Sip. Gitu ya. Ya itulah materi kita. Selesai. Ini kenapa ada gambar nih? Ya, bosan ya. Tenang, ini pertemuan kita di Google Meet yang terakhir. Nanti kalau kalian butuh responsi sebelum UAS, saya akan sediakan responsi sama asisten di bulan Januari aja. Jadi bulan Desember ini kalian selesaikan dulu berbagai latihan soal dari saya. Nanti di bulan Januari sebelum UAS kalian responsi dengan asisten. Gitu ya. Jadi supaya ada bahan ngobrol di responsinya.
Saya kasih soal-soal dulu. Gitu. Baik, ada pertanyaan terkait materi hari ini dulu? Enggak ya, gampang ya. Saya mau kasih wrap up sebelum kita tutup kuliah kita. Cuma bentar Bu kuliahnya, iya, nggak usah lama-lama. Saya kasih wrap up, saya ulang lagi. Sebentar, slide-nya masih di jalan. Tadi ini soal yang kalian sedang kerjakan ya. Kemudian hari ini kalian belajar tentang teorema master yang ini nih. Jadi kalian udah ngerjain soal, nanti saya kasih resume, saya ulang lagi di sini. Bisa ya, teorema master. Teorema master itu bisa dipakai untuk, lihat-lihat, persamaan non-linear, harus hati-hati. Maaf Bu, mau nanya Bu. Itu misalkan kan kalau teorema master kan seperti itu. Jika B-nya itu bukan di bawah, bukan pembagi, tapi kayak misalkan TN sama AT kali A kali T, dalamnya itu 2B, B kali N tambah FN, jadi gimana caranya? Yang di sini. Ya jadi B-nya itu bukan di bawah, tapi di atas, jadi 9T, 3N tambah N gitu. Iya, B-nya 3 kalau kayak gini. A-nya adalah Tapi itu B-nya itu N ini tuh, tapi B-nya kan di atas, ya di situ B-nya. Ini contoh yang kayak gini, yang di bawah ini kan. Seperti 2N/3 ini. Maka B-nya adalah 3/2. Oh gitu ya Bu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nemu contoh kayak gini, bentuknya kayak gini. Ada di slide ya, nanti dibaca lagi. Bagus-bagus, ngingetin saya lagi. Nah, ini adalah teorema master yang kalian pelajari hari ini. Dan ini hanya bisa dipakai, perhatikan, hanya bisa dipakai untuk bentuk persamaan yang kayak gini. Ada T, N per B. Jadi di dalam T-nya itu ada pecahan. N-nya nggak linear, makanya disebutnya nggak linear memang ya. N-nya. Kenapa nggak disebut persamaan rekurensi non-linear sih Bu? Ya karena ini N-nya. N-nya per B. Seperti itu ya. Terus di sini ada Fn. Ada Fn, maka dari Fn ini kalian bisa tentukan D, derajat dari Fn-nya. Gitu ya. Maka kalian gunakan saja teorema master. Itu jika kalian diminta untuk menentukan kompleksitas waktu asimptotiknya saja. Berapa big O-nya, berapa big theta, berapa big omega. Tapi kalau kalian diminta untuk menyelesaikan relasi recurrence, ya mau nggak mau tetap kalian harus pakai substitusi. Nah, metode substitusi udah pernah kan ya diajarin. Kayak gini, substitusi. Dijembreng. Nanti kalian akan dapat langsung, akan dapat ON sama dengan N. Pakai substitusi. Tapi kalau cuma diminta big O-nya saja, big theta-nya saja, ya langsung aja. Langsung aja ya. Langsung aja pakai teorema master. Hati-hati. Gitu. Nah, jadi kalian sudah punya banyak senjata untuk menyelesaikan relasi recurrence. Ingat, relasi recurrence hanya untuk algoritma rekursif. Relasi recurrence ini apa sih Bu? Relasi recurrence adalah realisasi dari banyaknya operasi dasar yang ada pada algoritma rekursif. Maka namanya recurrence. Gitu ya. Kalau algoritmanya bukan rekursif, ya nggak bisa pakai ini. Ya, jangan pakai ini, tapi kalian pakai yang ada formula sum itu loh. Pernah kan ya? Makanya nanti saya mau kasih soal supaya kalian bisa menggunakan semua cara, terus kalian refresh lagi, oh iya kalau algoritma seperti ini pakai cara ini, kalau algoritma seperti ini pakai cara ini, gitu ya. Nanti saya kasih soalnya. Gitu. Nah, untuk relasi rekursif caranya banyak. Nah, kalau di algoritma iteratif, kalian cuma punya satu cara kan, gunakan, pokoknya bikinlah atau bangunlah formula summation. Gini aja. Tapi kalau rekursif, caranya banyak. Bisa pakai persamaan karakteristik, kalau dia homogen atau non-homogen, ya kan? Atau bisa pakai yang tadi, teorema master, dan substitusi. Gitu. Substitusi sebenarnya bisa dipakai untuk apapun. Ya, bisa pakai non-homogen, homogen bisa pakai substitusi. Tapi kalau kita pakai persamaan karakteristik dibanding cara substitusi untuk relasi recurrence yang homogen dan homogen, jadi lebih cepat. Gitu ya.
Nah, ini yang kalian pelajari sampai dengan hari ini. Gitu. Gitu ya? Cukup jelas ya rasanya. Gak usah lama-lama kuliahnya karena materinya cuma ini. Saya kasih kesempatan kalian untuk supaya bisa menyelesaikan tugas besar. Nah, saya mau cek dulu. Saya cek. Tugas besar ada di LMS topik setelah pekan ke-9. Jadi ada pekan ke-9, setelah itu ada topik tugas besar. Ya, di sini deskripsinya ada di sini. Intinya membuat aplikasi sederhana yang kalian membandingkan 2 buah algoritma sorting. 2 buah algoritma sorting itu apa saja? Nah, kalian pilih di sini 4, 3, 12. Kalian 4, 3, 12 kan? Pilih. Ada saya kasih pilihan 10, kalian pilih 2 dari 10 dengan kombinasi pilihan yang sudah saya tentukan. Pilih aja, isikan nama kalian di sini gitu ya. Udah berapa orang nih yang isi? Berapa tuh? Udah semua ya? Udah 35 orang. Oh yuk yang lain. Berapa orang sekali? 39, 4 orang belum? Oke lah. Sederhana sekali tugasnya. Nah, tapi dalam laporan yang kalian buat, jadi selain buat aplikasinya, aplikasi yang boleh berbasis desktop boleh, berbasis web boleh, bahasa pemrogramannya bebas, mau pakai JavaScript, pakai Java, pakai PHP, pakai Pascal, pakai C, C++, Python, whatever. Bebas ya. Kemudian, nah dalam laporan, buatlah, tuliskan A, B, C, yang D kan bikin aplikasinya tuh, programnya. Kemudian sama kalau yang F, tunjukkan visualisasi. Karena pasti dua algoritma sorting yang kalian implementasikan itu pasti beda. Untuk satu kasus, mana yang lebih cepat? Nah, tunjukin. Kalau cuma hitungan waktu kan tulisan ya. Nah, saya pengen tunjukin dong visualisasinya. Nah, saya kasih contoh satu visualisasi. Apakah harus seperti itu, Bu? Enggak. Kalian bebas berkreasi. Bebas. Ini hanya contoh saja ya. Contohnya kayak gitu. Supaya kalian punya bayangan. Boleh bikin persis kayak gitu, Bu? Iya, boleh. Tapi saya yakin lah kalian bisa bikin lebih bagus. Gitu ya. Kalian kan lebih kreatif biasanya dibanding dosen. Gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Izin tanya Bu, untuk yang tugas besar Bu, yang nomor 2 itu untuk yang CNTN itu kalau menentukan kecepatan komputernya itu bagaimana ya Bu? Oh, I see, yang CN-nya ya. Nggak Ya, bisa. Iya. TN aja ya kalau gitu. Kalian kan nggak tahu spek komputernya ya. Iya Bu. Apa kemampuan kecepatan komputer kalian? Karena itu menarik sebenarnya kan. Kecepatan komputer yang berapa? Oke lah, TN saja boleh lah ya. TN-nya gimana? Terus pas efisiensinya gimana? Gampang kan itu jadinya ya. Tapi kalau kalian misalnya bisa tahu spek hardware-nya gitu boleh lah. Si dia bisa eksekusi berapa pernyataan bisa kemampuan eksekusinya itu berapa saya kehilangan kata-katanya nih. Per detik tuh berapa, per microsecond tuh berapa. Kalau ada boleh ya, kalau misalnya tahu boleh tuh. Itu jadi menarik di situ. Oh, kalian jadi tahu, oh kayak gini. Enggak wajib, CN enggak wajib, jadi enggak wajib. Nah, tapi kalau misalnya ada, ya itu keren tuh, ya. Cari tahu ya. Sederhana ya. Terus yang di C, saya minta ya berikanlah contoh proses pengurutan bilangan, acak. Tentukan 8 bilangan. Terus urutkan pakai 2 algoritma sorting tadi. Itu gimana prosesnya, liatin. Contoh, apa ya kasih lihat lah di laporan. Kalau ada bilangan kayak gini dengan algoritma quick sort, setiap iterasinya dia akan berubah jadi seperti apa. Gitu ya. Sederhana ya. Gitu. Sip. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Misi Bu. Yo.
Yang tugas aplikasi visualnya tuh harus bisa berjalan di komputer lain nggak? Atau kita cukup untuk menunjukkan visualisasinya aja? Iya kan nanti saya run. Jadi bisa jalan di komputer saya. Makanya kasih saya exe-nya aja mungkin kalau misalnya desktop ya. Kasih exe atau dalam web boleh mana aja. Ya. Kasih exe-nya. Ya. Kalian kan udah belajar apa sih? Pascal ya? Enggak ya? Go, bahasa Golang ya? Kan? Golang. Golang ya? Golang C++. Bebas lah bahasanya apapun ya. Kasih saya exe-nya, yang tinggal saya run. Nah, karena nanti kalian menjelaskan algoritma sama aplikasinya itu kan di laporan kan. Nah, saya pengen lihat dong demonya, ya gitu. Kalian juga harus bikin video kan? Video demo program. Jadi programnya tuh source code-nya seperti ini ngapain, kemudian tunjukkan ketika running sambil kalian jelasin gitu ya, demo program kayak gitu ya. Ya intinya di video demo program itu ya kalian memamerkan apa yang kalian buat. Pamerin aja, kalian ceritain gitu. Tapi 7 menit, ya dalam 7 menit itu kalian bisa menceritakan banyak hal. Isi kodenya gimana, cara jalannya gimana, ketika di run seperti apa, ketika dapat input yang seperti ini hasilnya gimana, termasuk nanti visualisasi yang gimana gitu ya, tunjukin, pamerkan apa yang sudah kalian buat di video demo itu, gitu ya, karena itu sebagai pengganti presentasi, gitu ya. Jadi nggak usah presentasinya saya lihat dari video demo itu, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Thank you. Sengaja saya nggak ngasih yang susah. Kenapa Bu nggak ngasih yang susah? Nggak usah lah. Saya stres kalau misalnya yang ngasih susah-susah terus pada contek-contekan gitu lah. Sedih saya. Makanya harusnya ini kan gampang ya. Gitu. Sip. Baik, nggak ada pertanyaan lagi. Kita ketemu lagi saat UAS ya, saat ujian. Pertemuan terakhir di Google Meet dengan saya adalah hari ini. Perkuliahan di pekan ke-14, saya akan berikan kalian soal-soal, latihan soal, kalian kerjakan. Nanti akan jadi bahan diskusi saat responsi dengan asisten, gitu ya. Belum pernah ketemu asistennya ya, tapi asistennya udah ngoreksi kerjaan kalian tuh di LMS, gitu. Ya ada di situ, bantuin saya, gitu ya. Terima kasih atas kerjasama kalian selama 1 semester ini. Ya saya sebagai dosen cuma bisa mengantarkan kalian sampai di sini. Saya kasih bahan, saya kasih pengarahan, saya ajarin dikit-dikit gitu ya. Saya berikan latihan soal. Sepenuhnya keberhasilan kalian di kuliah ini hanya bergantung ke kalian aja, gitu ya. Kalau saya ngasih materi banyak, saya ngajarin banyak, tapi kalau kalian nggak ngikutin, nggak mau belajar lagi, nggak mau ngulang-ngulang, ya percuma, gitu. Jadi sangat bergantung pada kalian sendiri, ya. Jadi yang kemarin ada yang gagal nilainya, ya sudah nggak apa-apa. Sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki di UAS, tugas besar, sama nilai-nilai kuis, PR itu kan saya periksa semua tuh, saya masukin semua nanti di nilai akhir. Gitu ya. Sip, thank you. Ini pamitan karena ngajar online-nya udah selesai. Nanti kita ketemu lagi di LMS ya. Kita akan diskusi di situ. Saya akan menyelesaikan koreksian pekerjaan kalian di situ, banyak banget tuh yang harus saya koreksi ya. Apalagi saya pegang 5 kelas tuh. Gitu. Sip. Thank you. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang salah kata, nggak sengaja atau sengaja nggak ya? Enggak lah ya, masa ada yang sengaja. Tapi saya yakin pada dasarnya kalian bisa. Ini nggak susah kok, gitu ya. Baik, thank you. Saya tutup pertemuan kita. Selamat pagi. Silakan kalian lanjutkan belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.